Dan perlu antum ketahui bahwa apa yang kita alami sekarang ini bahagian dari muqaddimah ya menuju one global government new world order, tatanan dunia baru yang sifatnya satu pemerintahan global. Gitu. Saya nggak tahu Anda pernah dengar atau tidak, ada yang namanya Agenda 21, Agenda 21. Ya, 21 ini maksudnya abad 21. Ya. Jadi Agenda 21 ini ditandatangani tahun 1992 oleh 196 negara anggota PBB. Ya. Secara kesannya kalau kita baca Agenda 21 itu kesannya wah kayaknya mau merancang sebuah dunia yang keren banget gitu. Yang peduli orang miskin, yang peduli tentang lingkungan hidup, yang peduli tentang ini, tentang itu ya kan. Padahal ternyata ujung akhirnya Agenda 21 ini justru adalah peresmian ya, pengokohan sebuah global government, one global government yang sifatnya otoritarian, yang sifatnya totalitarian gitu. Dan ini yang kita alami sekarang ini sudah mukaddimahnya, ini sudah latihannya nih. Gitu. Kita dipaksa semua rame-rame pakai masker, setuju kagak setuju. Kita dipaksa rame-rame distancing, setuju kagak tidak setuju, ya kan? Dipaksa nanti vaksin, ya kan? Vaksin kan nanti mandatory. Mandatory itu artinya apa? Wajib, kudu wajib, ya kan? Kalau disuntik cuma bayar 300.000, kalau nggak mau disuntik 5 juta. Gitu. Disuntik bayar, kagak disuntik bayar, gitu loh. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini sebenarnya sudah mukaddimahnya gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda masih memilah-milah antara ini rezim, ini sistem dunia gitu ya, ini cuma masalah waktu aja. Gitu, lama-kelamaan juga kita akan ngerti gitu bahwa semuanya it's in one hand gitu, semua di satu tangan gitu ujung-ujungnya, yaitu menyambut Al-Masihud Dajjal, the false Messiah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau seandainya kita hidup dan kita mati nantinya tidak sempat berbaiat, tidakkah kita terkena hadis mitatan jahiliyah, ya kan? Ini perlu kita bahas dulu, mitatan jahiliyah itu maknanya apa? Gitu. Mati jahiliyah itu maknanya apa? Apakah itu berarti mati kafir? Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, saya teringat ada sebuah hadis Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, para sahabat banyak yang bertanya tentang khair, kebaikan. Saya justru ingin bertanya tentang syar, keburukan. Karena khawatirnya saya kalau saya tertimpa keburukan itu. Ya Rasulullah, sebelum datang Islam, kita ini hidup dalam syar, dalam keburukan. Terus datanglah al-khair, Islam ini. Apakah setelah Islam datang, akan datang syar lagi? Kata Nabi, iya, akan datang syar. Apakah setelah syar itu akan ada khair? Ada khair, tetapi khair itu dikelilingi oleh dukhnun, oleh asap. Ya. Apakah setelah khair yang dikelilingi oleh dukhnun itu akan datang syar lagi? Ya, akan datang syar, kata Nabi. Apa itu syarnya? Syarnya berupa munculnya du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang ngajak ke pintu-pintu api neraka. Terus kata Nabi, wah, kata Hudzaifah, jelaskan padaku sifat-sifat mereka supaya aku bisa selamat dari tipu daya mereka. Kata Nabi, mereka akan berbicara dengan lisan yang kalian gunakan juga, dan mereka akan berpakaian dengan pakaian yang kalian pakai juga. Ya. Nah, menurut tafsirnya mereka akan menggunakan dalil ayat hadis yang sama, ayat dan hadis juga gitu. Dan mereka akan berpenampilan kayak kalian juga, penampilan orang Islam gitu. Ya. Terus kata Hudzaifah, ya Rasulullah, kalau aku ketemu dengan zaman itu, apa yang mesti kukerjakan? Kata Nabi, utruk kullal firaq, tinggalkan semua firqah-firqah, kelompok-kelompok, ya kan? Dan hendaknya engkau gigit akar pohon ya sampai kematian menjemputmu. Gitu. Nah, akar pohon ini apa maknanya? Akar pohon itu akar syajarah, ya kan? Syajarah itu syajarah thayyibah. Berasal dari apa? Kalimah thayyibah. Ya kan? Peganglah tauhid itu sampai akhir hayatmu. Gitu. Kalau saya memahami hadis ini justru lebih cocok dengan kondisi kita sekarang. Gitu. Karena apa? Karena kita sekarang pada hakikatnya memang berada dalam sebuah situasi leaderless. We are leaderless hari ini. Nggak ada pemimpin sekarang ini. Siapa pemimpin kita sekarang? Nggak ada. Gitu. Setiap kelompok manapun mau menawarkan pemimpin untuk jadi pemimpin seluruh umat Islam, mungkin kelompok itu setuju, kelompok lain kagak setuju. Akan selalu begitu.
Kenapa? Karena fitnah sudah dahsyat sekali sekarang, perpecahan sudah dahsyat sekali sekarang. Makanya saya sampai ke titik keyakinan, memang babak keempat ini babak paling kelam, yang berarti nanti babak kelima babak yang sangat cerah. Dan tidak bisa tidak, tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah mensyaratkan muncul pemimpin yang pilihannya pilihan Allah, bukan pilihan manusia lagi. Gitu. Siapa itu? Al-Mahdi. Insyaallah ta'ala. Ya kan? Makanya dari sekarang minta sama Allah supaya dipanjangkan umur sampai diizinkan bisa berbayat pada Al-Mahdi. Kalau antum sudah meninggal dalam keadaan sudah minta kayak gitu, mudah-mudahan antum tidak dikategorikan mati jahiliyah. Gitu. Kita mati jahiliyah kalau memang nggak peduli dengan siapa pemimpin, dan kita nggak pernah peduli dengan bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa bergabung dengan kepemimpinan yang sah itu, yang certified leader itu. Mungkin kita bisa matinya mati jahiliyah. Tapi kalau kita sudah memohon pada Allah, ya kan, minta ditunjuki, ya kan, insya Allah gitu. Dan jangan lupa, kita ini hidup di era pertarungan opini itu dahsyat sekali, perselisihan opini dahsyat sekali. Makanya salah satu hal yang saya anjurkan semua kita lakukan adalah kalau sholat malam, pilihlah salah satu doa pembuka sholat malam yang Nabi ajarkan, yang berbunyi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fi ihdini ilal haqqi lima ikhtalifa bainan nasi, ya kan, ila siratim mustaqim. Ya Allah, engkau Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Engkau pencipta langit dan bumi, engkau penguasa pengetahuan yang gaib maupun yang nyata. Engkau adalah hakim dalam perkara yang manusia perselisihkan. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus atau kebenaran di tengah-tengah perselisihan antar manusia menuju jalanmu yang lurus, ya kan? Ini doa yang sangat kita perlukan sekarang. Karena kita sekarang hidup di era penuh perselisihan. Dan Nabi juga mengatakan munculnya Al-Mahdi itu sangat berbanding lurus dengan perselisihan udah makin rame. Ya ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi. Ya ku kabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi dan gempa-gempa banyak berlangsung dan skalanya skala Richter berat, ya kan? Dan Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi tadinya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Ya. Jadi ini sesuatu kondisi yang memang kita harus lalui, saudaraku. Gitu. Tapi kita harus lalui dengan tetap mengedepankan akal sehat, hati yang tentram, ya, di bawah naungan bimbingan Allah Ta'ala. Ya. Jangan gerusa-gerusu, jangan merasa panik, ya kan? Jangan kemudian ingin melakukan langkah-langkah yang nggak dicerna baik-baik, gitu kan? Karena apa? Karena ini zaman penuh fitnah. Ya, fitnahnya banyak sekali. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai fitnah ini sehingga kita tetap menjadi hamba Allah yang di satu sisi imannya benar dan tetap istiqomah, ya.